Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Alam. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Caringin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 8 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat pagi. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya dalam pagi ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Siapa yang memimpin? Saya. Oh, siap. Siap. Sebelum belajar baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbis ra'li sadri wa yassirli amri birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan baca doa bersama. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan ngecek hadiran dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dede Rehan. Dede Rehan. Oh, Dede kenapa? Sakit. Dede Rehan sakit. Oke. Terus siapa lagi yang hadir? Tapi kenapa? Sakit. Sakit juga. Oh iya, siap. Ada lagi? Repan kenapa? Izin. Oh iya, siap. Ada lagi? Nggak ada. Oke, makasih. Kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya, secara bersama-sama. Silakan untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah negara, di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu kalian pun waktu SD sudah belajar ya. Dan sekarang kembali diulas kembali di SMP ini. Ya. Kira-kira ada yang masih ingat ada berapakah kitab yang wajib kita imani? Izin menjawab, Pak. Oh, silahkan. Lapina enggak? Kitab-kitab wajib diketahui itu ada 4. Iya, silahkan. 1. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Jabur. 3. Kitab Injil. 4. Al-Quran.
Oke, kasih tepuk tangan dong temannya. Alhamdulillah masih ingat ya. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira siapa penerimanya? Oh, silahkan. Kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Ya. Kitab Zabur diturunkan ke Nabi Daud. Ya. Kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Iya, baik. Tepuk tangannya dong. Buat Ali ya. Alhamdulillah kalian masih ingat-ingat ya. Oke. Dari pembelajaran ini Bapak harapkan ya kalian dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT dan memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah dan isi kandungan kitab-kitab Allah ya. Sejarahnya banyak ya mengenai kitab-kitab seperti kitab Taurat ya, diturunkan pada siapa, pada tahun berapa, pada abad berapa, terus isi pokoknya apa sih. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, sekarang kita akan posisi duduknya. Kan minggu kemarin kita sudah bagi kelompok ya untuk minggu hari ini ya. Ya. Jadi silahkan kalian duduknya kembali ke kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Silahkan ya. Sudah bersama kelompoknya? Sudah. Oh, oke, siap. Kita akan melaksanakan ice breaking dulu, ya. Oke, petunjuknya seperti ini. Sakit. 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 Iya. Sakit. Sekat. Sikat. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Udah. Ya, semoga ice breaking-nya membuat kalian lebih rileks lagi ya dalam pembelajarannya, oke? Baik, karena ini sudah berkelompok, mari kita simak sebuah video yang nanti akan menjadi bahan untuk diskusi kita, ya. Siap? Pada video yang pertama kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Karena itu Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, atau 2 abad setelah Taurat. Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Ia keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Pertama ada akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ada ibadah, keempat ada muamalah. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf.
kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah kalian simak video barusan ada sedikit pencerahan buat kalian ya, bagaimana sejarah yang diturunkan, pada tahun berapa dan kapan, kepada siapa, juga isi dari pokok kitab-kitab tersebut itu apa-apa aja ya. Nah, baik, Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya ya, dan nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke. Ini kitab Taurat ya, satu. Ini Zabur. Dan ini mengenai kitab Injil. Ini Al-Quran ya. Yang satu lagi ya. Saya sudah Bapak bagikan ya untuk kelompoknya. Untuk kelompok pertama ini kitab Taurat ya. Ini kelompok Taurat. Untuk kelompok 2 ini kitab Zabur. Untuk kelompok 3 kitabnya kitab Injil. Oke, yang 4 suhuf ya. Suhuf. Untuk 5 ini Al-Quran. Baik, silahkan kalian diskusikan mengenai isi kandungan dan sejarah dan apa. Silahkan kalian catat, kalian pelajari. Oh iya, satu lagi. Untuk referensi silahkan kalian di sini ya, buku paketnya. Ya. Silahkan didiskusikan ya. Ya. Silakan kalian mulai untuk berdiskusi ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oh ya, siap. Ya, silakan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang berada tadi di video tadi ya. Oh ya, baik. Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi 20 menit ya. Ya. Silahkan didiskusikan bersama teman-temannya. Kalau menemukan kesulitan, silahkan kalian langsung tanyakan saja ke Bapak, oke? Oke, di sini di halaman iya, bab 2 nih. Iya kan nih, kitab-kitab Allah. Iya, didiskusikan ya bersama temannya. Ini seperti ini. Sini ada, silahkan kalian, ini sebagai referensi nih, ada kitab Injil juga. Di sini juga ada suhuf ya. Ini referensi mengenai suhuf. Ini kelompok suhuf kan ya? Ini referensinya ya. Silahkan. Ya, ini ya seperti ini. Sok didiskusikan lagi. Ini Quran kan ya. Tadi di bab 2 ada di halaman ya 31. Bab 2 mulai. Silakan dicari ya. Di Taurat diturunkan ke Nabi. Tadi Nabi apa? Nabi Musa. Oke.
Dalilnya tinggal dicari ya. Kitab Taurat tuh pada abad ke-12 ya, 1200 tahun sebelum Masehi. Iya. Oke. Tadi sudah disimakkan ya videonya ya? Bisa dipahami? Bisa, bagus. Nanti tinggal kalian presentasikan aja apa yang sudah kalian diskusikan ya. Ada yang sudah? Belum? Oke. Ini ya. Ini kitab Al-Quran ya. Isi pokoknya sudah ketemu? Ada berapa? 5. Oke. Ada 5. Oke. Ini bagus. Siap isi pokok kandungannya aja. Iya. Gitu ya. Siap. Nanti kalau ini seperti ini nih. Nanti kan ke depan ya ini nanti dipresentasikan ini hasilnya kan ini ya hasil. Terus untuk isi kandungannya berapa yang kalian temukan? Iya dicari. Ada berapa? Iya. Oh iya. Nah itu. Nah yang ini nanti kalian silakan diskusikan nanti dan nanti kalian presentasikan di depan. Ya. Iya. Ini ya gitu. Nah, ya. Iya. Hasilnya kan ini ya. Hasilnya kan ini ya. Oke. Utamakan isinya dulu ya. Isi kandungannya. Oke. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Ya. Ada kesulitan? Oh ini. Ini isi kandungannya dipisahin. Nanti kalian catat apa yang termasuk isi kandungan di suhuf. Kalau kalian menemukan silahkan dicatat nanti untuk di untuk dipresentasikan gitu ya. Siap. Oke. Ada lagi yang menemukan kesulitan? Semua sudah hampir beres ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Waktu sudah habis ya? Oke. Baik. Dari hasil diskusi kalian, mari kita presentasikan hasil diskusinya. Mau dari kelompok berapa? Yang pertama untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian diskusinya. Siapa? Perwakilan saja dari tiap kelompoknya ya. Nggak harus semuanya ke depan. Iya. Mau ke depan? Silakan. Oke. Silakan untuk disimak teman-temannya ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kaliannya. Boleh? Silahkan. Oh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia, perwakilan dari kelompok 5. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Najal aikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal at-taurata wa inzil
Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab Al-Quran. Adapun secara umum ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran: 1. Akidah, keyakinan, yaitu hal berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakinkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Akhlak budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindar akhlak tercela. 3. Ibadah yang yakin, berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubung kepada sesama manusia. Terakhir sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat temannya dong. Iya. Iya. Hebat ya, sendiri masuk ke depan. Oke, ada tanggapan untuk kelompok Al-Quran? Silakan, ada tanggapan? Bisa dipahami? Oke, apa yang disampaikan sama kelompok Al-Quran sudah dipahami? Ya, alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau ke depan? Oh, boleh, silakan. Silakan, boleh berdua untuk menemani temannya, boleh. Oke, silakan dibacakan diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi, 11 abad setelah kitab Zabur. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam QS Quran Maryam 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika Isa masih bayi yang belum lama dilahirkan. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut: 1. Perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dan dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepuk tangan dong. Iya. Oke, ada yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Gak ada? Oke. Saya harap kalian paham ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Ya, sok ada lagi yang mau menambahkan, yang mau presentasi, yang sudah Al-Quran ya sama Injil ya, Taurat ya. Iya, ini kan, oh iya, hasil diskusi ini kan, iya. Boleh, sok silahkan kalian bacakan hasil diskusinya. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok saya.
Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkeraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah berhala atau patung. Ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Empat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Iya. Setelah ini Bapak akan coba mengevaluasi ya hasil daripada kalian mendengarkan pemaparan dari teman-teman kalian. Oke, sebentar, ditunggu dulu ya. Oke, Bapak pinjam dulu ininya ya. Boleh dipinjam dulu ininya ya. Oh, maaf ya. Oke, ini untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, salah ya. Dan ini 5. Oke. Ini kelompok 5 di sini ya. Di ujung ya. Untuk jawabannya silakan nanti disimpan di sini ya. Oke, silakan. Dibaca soalnya dan dicari, silakan kalian dicari jawabannya. Bapak kasih waktu ya untuk setiap soalnya 10 detik aja cukup. Oke, 10, 9, 8, 7. Ada? Silakan kedepankan. Siap, silakan. Yang cepat berarti dia berhasil. Siap. Siapa yang cepat dia yang dapat. Oke. Ini ya kelompok 3 ya ini. Oke. Siap. Oke. Untuk selanjutnya silakan bekerja sama dengan temannya. Ya, kelompok Al-Quran boleh ke depan. Ayo cepat. Iya. Oke. Iya, sudah dikasih nomor? Udah. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah, baca soalnya, itu ada optionnya. 1. Oke. Yes, siap. Oke, jawabannya betul ya. Di antara kitab, iya benar, Al-Quran. Iya, kitab yang tadi diturunkan, jawabannya Al-Quran, betul, iya. Semuanya betul, cuman tadi ada yang nggak keburu untuk mengumpulkan ya. Ada beberapa kelompok mana tadi? Oke, sibuk mencari jawaban ya. Oke, kita hitung hasilnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Oke, nilai terbesar yang didapat adalah kelompok Al-Quran.
Ini terjawab semua ya. Ini. Oke. Dan yang lainnya coba kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok Al-Quran ya. Menyusul ini kelompok Zabur ya, 4 suara. Tepuk tangan dulu dong. Iya, untuk kelompok Zabur. Jadi kalau diurutkan Al-Quran, Zabur sama Taurat, gak apa-apa. Alhamdulillah semua jawabannya pada benar, berarti kalian sudah paham. Hanya saja tadi karena mungkin di waktu, jadi waktunya agak keburu. Karena kalian sibuk mencari jawaban, gak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Untuk kitab Taurat tadi sudah kita ketahui ya, bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa pada tahun 1200 sebelum Masehi. Oke. Ini kitab Zabur juga sama, diturunkan setelah kitab Taurat dan langsung turunkan kepada Nabi Daud. Oke. Dan untuk ini kelompok ini tadi memegang kitab Injil ya. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa ya, untuk kaum Bani Israel tadi ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini gimana perasaannya? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Lapina tadi kan di awal Lapina sudah menjawab ya, sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi mengenai kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Nah sekarang sudah tahu siapa penerima daripada kitab-kitab tersebut? Tahu. Oke, kalau tahu berarti Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kalau Zabur? Daud. Oke. Untuk Injil? Jadi kitab yang wajib kita iman itu ada berapa semuanya? 4. Yang satu? Oke, diturunkan kepada Nabi Musa. Oke. Kedua kita diturunkan kepada Nabi. Oke. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada. Yang terakhir. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya ya, iman kepada kitab Allah teh meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar memang adanya, itu kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ya, menyenangkan? Mudah-mudahan nanti kita di pertemuan selanjutnya kita bisa kompak seperti saat barusan, dan semoga teman kita yang sakit dapat bergabung bersama kita ya. Amin. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini kita baca doa bersama ya. Rabbil fa'na bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fatihna wa fatih ahlana wa qarabati lana bidinina ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.